Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min al-fahmi wa tu'ti'uni ma ushkila hatta fahma innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قل أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir di Pusdik Sabara dan sekalian santri yang hadir di Majelis Sabil Khairat, yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Juga tak lupa Al-Fakir menyapa santri-santri di TikTok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, itu malam Jumat, di mana malam ini kita istiqomah tadabbur Al-Qur'an. Istiqomah tadabbur Al-Qur'an pada malam hari ini sebenarnya melanjutkan pembahasan kemarin, karena yang berhubungan dengan syaitan itu sangat banyak, karena mereka sangat benci kepada manusia. Mereka menginginkan kehancuran kita. Mereka menginginkan kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di Al-Furqan ayat 20 tadi yang Fakir bacakan. A'udzu minasyaitonir rajim. Laqad adallani anid dzikri ba'da
idza ja'ani. Sungguh dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku. Siapa yang mengatakan ini? Manusia. Ini Allah sampaikan seperti ini untuk mengingatkan kita. Waspadalah kita dengan gangguan laknatullah ini yang berusaha untuk menghancurkan kita, menyanyiakan amal kita, sehingga Allah tidak memerlukan amal kita, gara-gara kita hanya mendengarkan mereka saja. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia. Tidak mau. Kenapa kita mau mendengarkan mereka yang sudah nyata-nyata memusuhi kita, memerangi kita, asbab kedengkian dan kebencian juga dendamnya kepada manusia. Kita sudah tahu, sebagian besar kita tahu, tapi kenapa di saat kita bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan keluarga kita, handai tolan, kita bermaksiat kepada Allah? Ini yang jadi masalah. Ya, ini yang menjadi problematika kita. Ya, Allah berfirman, ya, surat Az-Zumar ayat 7 sampai ayat 15. Ya, Al-Fakir yang kalian menyimaknya, pemirsa TikTok ini dimuliakan Allah, buka Quran kalian yang ada di HP atau buka Quran kalian di rumah. Ini perlu disimak karena ini firman penting sehingga kita terhindar daripada gangguan mereka. A'udzubillahi in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru wa ziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bitadis sudur. Jika kamu kufur, sungguhnya Allah tidak memerlukanmu, Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Kufur, ingkar akan nikmat. Ini untuk orang beriman tuh ini ya. Dia meridai kesyukuranmu itu, seseorang yang berdosa tidak berdosa orang lain, ya. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Selanjutnya ayat 8. Wa idza masal insanu dhurru da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Allah, pada Tuhannya, dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad SAW, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu untuk sementara waktu, sungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Bersenang-senanglah dengan kekufuranmu, kata Allah. Ya. Kul matta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Katakanlah wahai Muhammad bagi Rasulullah SAW pada mereka, bersenang-senang pada keringan kekufuran kamu, kekufuran kalian. Ya, sungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Setan penghuni neraka. Kita bukan penghuni neraka, ya anak dimuliakan Allah. Kita penghuni daripada surganya Allah, insya Allah. Jika apa? Kita ikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang istiqomah di jalan Allah, tetap dalam keistiqomahan itu sampai ajal menjemput mereka. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Kata Nabi Muhammad SAW, apakah sama orang yang mengetahui hak Allah dan orang yang tidak mengetahui haknya Allah Subhanahu Wa Taala?
Misalnya, kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, orang yang mengetahui hak-hak Allah, apa itu? Ketaatan kita kepada Allah. Allah berikan rasa syukur kepada kita. Allah berikan kebaikan kepada kita. Allah berikan keutamaan kepada kita. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Coba pahami ini. Sama dengan orang yang tidak punya pengetahuan apapun. Ya, kita disuruh berpikir oleh Allah. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Semuanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Orang yang sabar. Istiqomah ini kesabaran. Tetap dalam istiqomah di jalan Allah itu adalah kesabaran. Ya. Yakinlah kalian sekarang ada pada titik kesabaran kalian sekarang ini. Istiqomahmu membawa kamu pada ketenangan jiwamu. Ini proses menuju Allah. Proses kembali yang terbaik. Ya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Diperintahkan menyembah Allah dengan keikhlasan ketaatan kepadanya. Ya, seperti pernah sampaikan, kalau al-fakir tidak ada, datanglah ke majelis kalian dengan keikhlasan. Maka rahmat Allah akan menggenangi kalian. Ya, udah al-fakir sampaikan, kalau kamu tidak datang, setan tidak akan mengajak kamu minuman keras. Setan tidak akan mengajak kalian semua berzina. Setan akan mengajak kalian untuk membunuh, tidak akan. Setan akan mengajak kamu untuk menipu, berbohong pada orang lain, tidak akan. Dia akan mengajak kamu untuk menjauhi istiqomah. Dia akan mengajak kamu untuk menjauhi ketaatan kepada Allah dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh itu. Dijauhkan dulu itu. Kalau ada jauh dengan istiqomah, maka mudah disesatkan oleh mereka. Ya, ini perhatikan sehingga kita tidak mudah tertipu oleh mereka. Wa umirtu li an akuna awwal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama dari umatnya yang berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi contoh Rasulullah ini. Yang benar al-fakir contoh. Dan kan contoh al-fakir, contoh orang-orang beriman kepada Allah seperti apa? Tata cara beribadah mereka. Banyakkah? Belum tentu. Terkadang ibadahnya gak banyak, tapi istiqomah dan keikhlasannya sangat luar biasa. Sebab itu turunlah rahmat Allah. Sebab itu turunlah kasih sayang Allah. Sebab itu turunlah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman tersebut. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Katakanlah, sungguhnya aku takut azab pada hari besar kiamat jika aku durhaka kepada Tuhanku. Duh, kalau kita khawatir warok, makanya thariqah fahamiyah, ya, salah satu adalah warok, ya, warok, takut, ya, menjaga daripada apa? Maksiat kepada Allah, menjaga daripada apa? Mengumbar hawa nafsu, ya. Fa'budu ma syi'tum min duni Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah kamu selain dia, wahai orang musyrik. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, ini berupa anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang paling rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Jika memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang dipengaruhi oleh iblis Allah untuk menjauhi daripada syariat agama Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya.
Buka surat Ibrahim ayat 22. Sanallahu firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setelah berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku mengingkarinya. Loh, ini kata-kata dia loh. Masa udah kayak gini kalau kita tidak yakin, katanya kita nurul mubinan Al-Quran, kita meyakininya. Bisa mengatakan begini kalau kita tidak yakin. Allah yang mengabadikan ini di Al-Quran. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi kita supaya tidak mengikuti mereka. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum 'adzabun adim. Ya, tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu kecuali aku sekedar menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku. Loh, ini loh ya, sekedar menyerumu terus kamu mematuhi seruanku. Loh, untuk apa? Ya, makanya jauhkan daripada prasangka. Untuk bisa jauh daripada prasangka, jangan tinggalkan majelismu. Majelis ini paling masya Allah dahsyat dalam melawan mereka. Ya. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu bersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Ya, Allah ulang ya. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sungguhnya aku tidak membenarkan, kata setan. Ini setan yang ngomong, iblis nih. Tidak membenarkan engkau mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Nah, terus kenapa kita ikut? Kenapa kita berprasangka buruk? Kenapa kita menganiaya diri kita sendiri dengan menzalimi orang lain? Kenapa kita tidak mudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan tidak mudah memaafkan orang lain? Kenapa? Ya. Innadh dhalimina lahum 'adzabun adim. Sesungguhnya orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Nanti Kahfi 28 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau Muhammad sallallahu bersama orang-orang yang menyebut Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Hawa nafsu diperturutkan untuk mencari sedikit dunia dengan melakukan kekejian, contoh memfitnah orang lain, menggunjing orang lain. Ya, itu dihembuskan setan untuk kita mengikutinya. Padahal itu sebenarnya itu fana. Hancur itu kalau kita mau melawannya. Ya. Dan di Tuhan 16 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala yusaddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Janganlah engkau dipalingkan darinya iman pada hari kiamat oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsunya dengan engkau sehingga engkau binasa. Orang di sini orang bisa manusia, bisa jin. Ya. Lebih ke arah syaitan atau manusia yang berperilaku iblis, berjiwa syaitan, berjiwa mengganggu manusia. Ada orang yang menghalangi perjuangan orang di jalan Allah, itu ada jenis manusia seperti itu. Dan di An-Nisa 135 sampai 137 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin
iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia diberatkan adalah kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling dengan menjadi saksi, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu daripada orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, ini akan menggulingkan keimanan mereka, akan meruntuhkan keimanan mereka. Karena iblis tahu hawa nafsunya itu begitu berkembang, ya, maka bisa tiup lagi, untuk lebih besar lagi, supaya cepat-cepat orang ini keluar daripada koridornya Allah, koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sampaikan di sini Allah, orang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Muhammad, kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur pada Allah, ya, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, orang-orang itu ada orang yang zalim yang akan Allah jerumuskan mereka ke dalam neraka yang menyalanya. Nyala. Kezaliman itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan bahwa kita yakin kepada Allah, kita harus yakin kepada apa? Kitabullah, malaikatnya Allah, Rasulullah, ya. Ini, tapi orang-orang di luar sana sebagian daripada manusia, ya, tidak meyakini Nabi SAW. Ya, maka keimanan kepada Allah batal. Ayat 37. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini pernah Fakir sampaikan, ya, bertobat, maksiat kembali, bertobat, maksiat kembali, bertobat, maksiat kembali. Akankah kita, yakinkah kita akan hidup besok hari? Tobatlah saat ini, tobat dengan sungguh-sungguh, jangan mengulang besok. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Itu. Kemudian di Al-Baqarah 165, 166, 167, 168, ya. Kemudian 169. Ini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'azab. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, misalnya mereka akan menyesal, ya. Penyesalan tidak ada gunanya, ya, anak yang dimuliakan Allah, ya. Dunia ini singkat, ya. Dunia ini singkat. Maka fokuslah kepada Allah, ya. Fokuslah dengan istiqomah Al-Quran kita. Fokuslah dengan beramal soleh. Bukan berarti banyak bagus, tapi walaupun sedikit, tapi istiqomah terus menerus seperti itu akan menambah, akan meningkat kualitas daripada keimanan kita, akan meningkat kualitas kekhusyuan kita. Ya, kalau dilakukan secara terus menerus. Ittabarra allazina
tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikuti saat mereka orang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nafsi sendiri di hadapan Allah sendiri. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita dikaruniai Nabi yang sangat cinta dan menyayangi kita. Mereka memberikan syafaat kepada kita. Ya, tapi kita diminta untuk mengikuti Rasulullah. Sedikit banyaknya, jangan meninggalkan apa yang dibawa atau diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Kita diminta oleh Allah, ya, mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, ini masalah yang paling berat. Ya, jika kita makan makanan yang haram atau didapatkan dari hal yang haram, maka setan akan mengalir aliran darah kita dengan mudah. Masalah yang utama, ya, rezeki yang kita cari itu dengan cara apa? Ya, itu perlu dipahami. Cara halalkah atau haramkah? Jika kita menggunakan diri dengan cara haram, kita berikan kepada anak istri kita, yang terjadi apa? Terjadi keingkaran pada mereka pada suatu saat nanti. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, ya. Ya, kenapa dengan mudah mereka masuk menerobos pada diri kita? Karena itu makanan yang haram, dicari dengan cara yang haram, bahkan kadang dibelanjakan ke tempat yang haram. Ya, itu membuat kita mudah tertipu oleh mereka. Mudah mereka masuk ke dalam aliran darah kita, membisikkan kepada kita, mendekati hati kita, mendekati jantung kita. Ya, mendekati jantung kita. Ya, mendekati untuk menipu kita, untuk membawa kita dalam kesesatan. Anak yang dimuliakan Allah, ini malam Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita, ya, zahir batin kita Allah bersihkan. Kesempatan ini untuk mengalahkan laknatullah, syaitan yang punya kesempatan banyak sebenarnya untuk mengganggu kita. Ya, mereka tidak tidur, tidak makan kayak kita ini. Ya, jadi mereka dapat mengganggu kita, mengelabui kita, masuk aliran darah kita. Ini masalahnya. Ya, istiqomah ini adalah ketangguhan dari Allah untuk kita. Dengan istiqomah ini maka Allah akan apa? Menjaga liang-liang zahir kita, menjaga liang hati kita. Hanya rahmat Allah saja yang masuk. Gangguan syaitan tidak masuk dalam diri kita. Fakir minta misal TikTok yang dimuliakan Allah masuk sambil khairat, dan seluruh pemirsa di Pusdik Sabara dudukkan kepala sejenak, kita berzikir la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk melanggengkan kenikmatan riyadhah kita kepada Allah, untuk menyatukan antara hati kita atau pikiran kita kepada Allah, sehingga mudah nantinya jika kita bermohon kepada Allah akan Allah berikan dengan gampang.
لا إله إلا الله 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 لا يا الله رحمتك يا الله sucikan kami ya Allah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله أوصيكم بنصيب تقوى الله فقد فاز المتقون آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, sucikan hati akal fikiran kami ya Allah, muliakanlah kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah, jauhkanlah kekufuran ya Allah dalam hati kami ya Allah, jauhkanlah kekufuran dalam hati kami ya Allah, jauhkan kekufuran dalam hati kami ya Allah, ya Allah muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, taat, istiqamah, qanaah, sabar, ikhlas ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, muliakanlah kami ya Allah dengan kebaikan demi kebaikan ya Allah. Berikanlah kepada kami keutamaan ya Allah, keutamaan hidup yang baik, bermuamalah yang baik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kami ya Allah atas kealpaan kami ya Allah. Kami ingin merubahnya ya Allah. Berikanlah jalan ya Allah kepada kami untuk mampu merubahnya ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Tuhan kami, jika kami kembali dan bermohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi